Ya. 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 Mana lagi yang lain? Ya. Semua. Ya, sudah. Ya, mana lagi? Ya. Yang lain sudah semua? Sudah semua sudah? Nah, untuk berikutnya nanti Bapak akan analisis dulu sebentar. Sebelum dilanjutkan, silakan kalian literasi dulu dengan materi dan buku yang ada di situ. Kemudian hal-hal yang penting boleh kalian catat. Bapak akan menyimak isi dulu. Nanti setelah ini selesai, kalian dibentuk kelompok berdasarkan asesmen yang Bapak dapatkan hari ini sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Bisa dipahami? Ya. Siti Mulyani, Eka, Eris. Ini 5 orang cukup ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian di sini dulu, di sini. Jadi kursinya dibereskan. Sesuai dengan tabunya masing-masing. Ini di ya. Bisa di sini. Ya. Ini kelompok A ya. Kemudian berikutnya kelompok B, kelompok 2 atau B. Ini pas sudah, sini ininya. Ya. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 2 atau kelompok B, Ira Rahmawati, kemudian Herawati, kemudian Ade Cucu Fitriani, kemudian Rizky, Ima Siti, kemudian Aira, 2, 3, 4, 5, 6. Oh enggak, Aira enggak ya? Ya, 5 orang ke sini, posisinya di sini. Untuk kelompok 2 atau kelompok B. Yang sisanya pindah dulu. Ya, ini geser ke sini. Geser ke sini. Ya. Yang lainnya pindah dulu ke sana. Duduk 2, 3. Kemudian lain. Ya, gabung. Di sini aja, di sini ini ditukar sini ya. Porsinya digabung. Nah, tempatnya ini kerja bukan besar. Ya. Dan ini di sini.
Ya. Sudah semuanya pas ya bagian ini berdasarkan pemahaman atau LKPD yang kalian kerjakan. Nah, berdasarkan LKPD yang kalian dapat ini, berdasarkan asesmen awal, ini kelompok 1 atau kelompok A, kelompok 2 atau kelompok B, ini kelompok 3 atau kelompok C, dan ini kelompok D atau kelompok 4. Dalam hal ini, pekerjaan Anda apa? Ini LKPD berikutnya, yaitu berkaitan dengan jadi tiap kelompok ya. Nanti bacakan dulu hasil LKPD atau asesmen pertama ya yang kalian kerjakan. Cukup diwakili oleh satu orang saja. Cukup diwakili oleh satu orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari kelompok 1. Akan membahas bagaimana alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi tekad, semangat, serta citra hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh segala itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak berorang ataupun individu. Alinea kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Dimohon kalian jangan malu-malu. Tampilkan apa yang kalian dapat, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian kuasai pada saat mengerjakan asesmen awal. Nah, di sini dimohon untuk yang menyampaikan materi berdiri, perkenalkan kelompoknya dan lain sebagainya. Biar kelihatan semangat. Ya. Baiklah, sekarang kelompok 2 kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelompok 2. Saya akan membacakan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 atau kelompok C. Siapa yang mewakili dari kelompok ini? Saya yakin kalian bisa. Ya, ya, waktunya berjalan. Jalan. Dari kelompok 3 menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, tepuk tangan. Maknanya boleh silakan dilanjutkan. Makna dari alinea pertama menjelaskan arti penting sesuatu kemerdekaan. Pada alinea pertama terdapat pengakuan mengenai hak kodrat untuk merdeka yang terlihat pada kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Tepuk tangan, ya. Mana alinea kedua? Silakan. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodratri untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai sebagai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, suatu negara Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan perwujudan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Rapi, Pak. Ya, maksudnya berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafura Masari dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak per orang atau individu. Berdasarkan alinea pertama, bangsa Indonesia memiliki suatu tugas mulia, yaitu selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan atau mendukung kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih atas semua jawabannya. Semuanya alhamdulillah mampu menyampaikan makna dan kandungan isi Undang-Undang Dasar 45. Walaupun baru 1 dan 2 alinea. Nah, sekarang perhatikan dan kemudian kalian amati video ini yang berkaitan dengan isi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Paham? Iya. Biar kita lebih paham, lebih fokus isi daripada Undang-Undang Dasar 45. Hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Tugas kelompok ini LKPD-nya dibagi lagi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini masing-masing kelompok, karena di sini isi undang-undang ada berapa alinea? 4 alinea. Nah, di sini berdasarkan kemampuan masing-masing kelompok, silakan kalian tulis kembali isi daripada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan urutan kelompoknya. Berarti kelompok pertama kebagian alinea ke berapa? Pertama. Kelompok kedua? 2. Kelompok 3? 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Dalam hal ini kalian isikan isi daripada Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alinea dan tugasnya masing-masing. Kemudian setelah itu ya, Anda dilanjutkan dengan memaknai semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti setelah itu presentasikan sesuai dengan keputusan dan hasil daripada kerja kelompok masing-masing. Paham? Masih semangat? Masih. Terima kasih atas motivasinya ya. Dibagikan ini LKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan kembali ya. Silakan Anda lihat di buku masing-masing. Di sana ada materi yang berkaitan dengan pembahasan halaman 35 ya. Di dalam materi 35 itu sendiri berbicara tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di sana ada tabel, di dalam buku itu sendiri ada tabel. Jadi kalian diskusikan arti dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di dalam pembukaan alinea pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam hal ini jangan lupa isinya
kemudian arti atau makna yang terkandung di dalam alinea ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, silakan isikan kemudian dimaknai. Yuk, dimulai. 30 menit. Tinggal memindahkan hasil pada yang tadi. Ya, tekniknya gitu. Ya, ya, tekniknya tadi dan seperti itu. Tapi tetap dalam kegiatannya soal ini kegiatan. Nanti masing-masing kelompok ke depan ya. Masing-masing kelompok ke depan, 2 orang saja atau 1 orang. Masing-masing boleh berpendapat, boleh ungkapkan kalau hal itu adalah hal yang positif yang dikaitkan dengan makna yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gimana? Udah hampir selesai? Iya. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan melakukan presentasi yang berkaitan dengan tugas kalian, ya. Kita akan bahas tentang makna secara menyeluruh dari masing-masing tiap kelompok. Dan kalau misalnya masih ada waktu, nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Ya, silakan berdiri di sini dan perkenalkan kembali, ya, nama, kelompok, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani dari kelompok 1 akan membacakan isi dari alinea pertama. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prik manusia dan prik keadilan. Nama saya Reni Yulia dari kelompok 1 akan menjelaskan arti dan makna alinea pertama. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan
bukan hak perorangan ataupun individu. Dengan demikian praktik penjajahan sungguh mengancam hak kodrati untuk merdeka. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambaran berkaitan dengan makna alinea pertama yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Baiklah, makna alinea kedua yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Semangat. Iya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera dari kelompok 2 akan membacakan isi alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelompok 2 akan menjelaskan arti dari alinea kedua. Alinea kedua menjabarkan penuaran para pendiri bangsa, yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Lanjutkan kembali kelompok. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Ramadhani dari kelompok 3. Alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan tersebut supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kenalkan, nama saya Mutawaria dari kelompok 3 akan menjelaskan makna alinea ketiga. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, permukaan kemerdekaan Indonesia dinyatakan lagi, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan demikian, terlihat hubungan antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan proklamasi dalam alinea ketiga tersebut tidak dapat dilepaskan dari alinea pertama dan kedua. Adapun pernyataan proklamasi tersebut menjadi sangat penting karena menjadi titik kulminasi puncak tertinggi dari tindakan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Ya, tepuk tangan begitu jelas ya untuk kelompok. Selanjutnya kelompok terakhir alinea keempat. Dipersilakan. Ya, semangat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Perdana. Saya membacakan isi alinea dari kelompok 4.
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repti Irwandi. Saya dari kelompok 4 akan membacakan makna dari alinea keempat. Pada alinea keempat, prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Adapun pengertian pemerintahan pada kalimat pemerintahan negara Indonesia menunjukkan penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, boleh saya terima kasih, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyampaikan tugas kelompoknya. Tapi sebelum kita akhiri, kita mengulas kembali, simak kembali video yang berkaitan dengan materi bab 2 tentang makna daripada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Silakan simak, nanti kita setelah akhir sesi pelajaran ini kita simpulkan, ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pembahasan pada bab ini. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Lalu alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Lalu yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan. Dengan video ini, ya, pada dasarnya secara keseluruhan, ya, kalian semua bisa dianggap sudah mampu, gitu kan, dalam melaksanakan apa yang berkaitan dengan tujuan daripada materi bab 2, yaitu tentang isi dan makna Undang-Undang Dasar 1945, ya. Boleh Bapak simpulkan berkaitan dengan materi ini, ya. Jadi tadi sudah kalian simak,
Ini secara garis besarnya apa yang terdapat di dalam makna yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama diulangi apa? Berkaitan dengan pernyataan apa? Kemerdekaan sebagai apa tadi? Hak bagi semua bangsa yang ada di dunia. Ya. Kemudian alinea keduanya menyatakan apa? Pernyataan kemerdekaan sebagai apa? Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga apa? Pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kesimpulan keempat bahwa mana yang terkandung di dalam alinea keempat itu berkaitan dengan pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan berbentuk negara Republik Indonesia berdasar negara Pancasila. Itu kesimpulan secara keseluruhan yang berkaitan dengan materi hari ini. Karena waktu tidak memungkinkan untuk pokok-pokok pikiran, kita lanjutkan ke minggu depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa sebelum mengakhiri sesi ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.